Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan adalah kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jika ingin melihat contoh hamba Allah yang bertakwa, maka dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang dengan Al-Quran wa mithlahu ma'ah, dan dengan sunnah yang sama seperti Al-Quran, yaitu sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW. Maka di antara mereka kemudian menyimpulkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW setidaknya ada 3 usul khataya. Ada 3 hal yang merupakan sumber akar dosa-dosa dan kesalahan. Artinya, jika kemudian ada dosa dan kesalahan yang terjadi setelah 3 ini, maka dia berawal dari 3. Berawal dari 3 dosa ini, kemudian timbullah dosa-dosa yang lain. Sebagai ilustrasi sederhana jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, ahli kesehatan menyebutkan ada satu kondisi tubuh manusia, fisik manusia, jika ini dialami maka berpotensi mengalami sakit-sakit yang lain, resiko-resiko kerusakan fisik yang lain. Gejala yang dimaksud adalah hipertensi. Jika hipertensi sudah ada, maka berpotensi serangan jantung, stroke, gangguan pada pembuluh darah, arteri, dan sebagainya. Oleh karenanya, ketika seorang datang ke dokter misalnya, yang pertama sekali diperiksa adalah tekanan darahnya. Itu untuk fisik manusia sebagai ilustrasi. Maka batin manusia, ruh manusia, jiwa manusia juga memiliki hal yang seperti itu, kata ulama kita. Di antaranya penulis kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau sebutkan 3 dosa yang dengannya menyeret manusia untuk berpotensi melakukan dosa yang lain. Yang pertama, kata beliau, adalah al-kibru, sombong dan kesombongan. Yang kedua, beliau sebutkan adalah al-hirsu, ketamakan, tamak pada yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-hasad, hasad, sifat hasad
yang menggiring anak Nabi Adam alaihissalam bermula dari hasad dalam dirinya sampai kemudian dia melakukan dosa yang lebih besar, yaitu membunuh saudaranya sendiri. Sedangkan ketamakan yang nomor 2 adalah kesalahan yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Beliau sudah dapat nikmat yang sangat banyak di surga Allah Subhanahu wa taala, namun karena ada ketamakan ingin menambah lagi, dan tambahan yang diharapkan adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan awal-awal surat Al-Baqarah dan tempat-tempat yang lain dalam Al-Qur'an, bagaimana Nabi Adam ingin hal yang lebih tapi menabrak aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang pertama, itulah dosa yang dilakukan oleh iblis, bermula dari sombong dan kesombongan yang ada pada dirinya, mengantarkan dia tidak mau dan enggan, aba wastakbara, dia enggan tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Awalnya karena sombong. Oleh karenanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dicontohkan, misalnya Allah berfirman, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik daripada dia, daripada Adam, kata iblis. Saya engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah, maka saya menolak, tidak mau sujud kepada Adam. Awalnya dari kesombongan. Karena kesombongan itu dia tidak mau melakukan perintah Allah. Karena ketika Allah perintahkan, siapapun yang harus disujud, maka dia harus sujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud padahal aku sudah perintahkan? Maka jamaah hendak Allah Subhanahu wa taala dari kesombongan kemudian berpindah kepada kekufuran, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang dirajam. Innaka rajim, dia orang yang dirajam oleh Allah Subhanahu, atau makhluk yang dirajam oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jamaah yang berbahagia, dengan waktu yang terbatas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk sedikit mengingatkan diri kami sendiri dan jamaah sekalian. Yang pertama, al-kibru, kesombongan. Secara bahasa dia bermakna al-azamah, merasa besar, merasa agung, merasa hebat. Itu secara bahasa al-kibru. Secara istilah, tidak ada istilah atau definisi yang paling baik kecuali yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain, meremehkan pihak yang lain. Tentu kebenaran yang paling tinggi yang ditolak ketika seorang pantas dikatakan sombong adalah menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Raja penguasa yang maha benar. Fata'alallahul malikul haqq. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, Raja yang maha benar. Tidak ada yang lebih benar, dan yang paling benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat Al-Qur'an atau ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, itu adalah kesombongan. Ketika seseorang sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi dengan musibah, bencana alam, itu ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap tidak mau tunduk dan kembali kepada Allah, maka itu sombong. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala meremehkan manusia dalam definisi yang disebut Nabi SAW, ghamtun nas, memandang sepele orang lain. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, manusia itu pada dasarnya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena rumahnya lebih tinggi, bukan karena kendaraannya lebih banyak, bukan
bukan karena gelarnya lebih panjang, bukan karena dia berlari dan berjalan lebih cepat dari orang lain sehingga kemudian dia merasa sombong dan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Bukan karena pengikutnya, karyawannya, orang-orang yang dia atur lebih banyak dari orang lain menjadikan dia lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita sifat tawadhu yang merupakan lawan dari sifat sombong. Karena 1, 2 hari, 3 hari sifat sombong ada pada seseorang sama seperti hipertensi tadi. Mungkin kalau sebulan hipertensi nggak masalah, tapi kalau sudah 2 bulan, 3 bulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun hipertensi, tekanan darahnya tinggi, silahkan tanya pada ahli kesehatan potensi apa yang bisa terjadi. Bahkan bisa serangan jantung tiba-tiba kemudian meninggal dunia. Maka memangkas kesombongan dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita adalah PR besar dalam kehidupan ini. Kemudian pertanyaannya, apa yang harus dilakukan seseorang agar dia bisa memangkas dan menghilangkan sehabis-habisnya sifat sombong dari dirinya. Dalam kesempatan ini kita beri contoh apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah yang paling bertakwa, yang paling tawadhu di permukaan bumi ini, yang pernah ada di permukaan bumi ini. Pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuktikan beliau tidak sombong, dan itu juga bisa mengikis kesombongan adalah ketika Anas bin Malik pernah menyebutkan, innal walidata minal walaid fil Madinah. Sesungguhnya seorang ibu tua, wanita yang sudah tua, sudah sepuh di kota Madinah itu, jika butuh kepada Nabi SAW, dia ada keperluan, dia bisa mengambil tangan Nabi, kemudian mengajak Nabi ke tempat dia ingin curhat, dia ingin menyampaikan hajat dan kebutuhannya. Maka kata ulama kita, ini menunjukkan tawadhunya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau seorang pemimpin tertinggi kaum muslimin, seorang Nabi yang mulia. Tapi ketika ada seorang ibu tua punya kebutuhan dan hajat, mungkin dia malu menyampaikannya di hadapan orang banyak, dia menarik tangan Nabi SAW, kemudian ingin berbicara 2-4 mata saja, maka Nabi SAW mau melayani wanita tua tersebut. Ini menunjukkan sekali lagi tawadhunya Nabi SAW. Beliau tidak sombong. Kalau kemudian merasa sulit untuk melakukannya pada banyak orang, mulailah dengan wanita tua, wanita sepuh yang ada di dekat kita, yaitu ibu dan orang tua kita. Dengarkan keluhannya. Jangan malu walaupun anaknya sudah jadi orang hebat, ibunya nggak pernah sekolah, untuk menggandeng tangan ibunya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan karena ibunya bukan orang yang berpendidikan tinggi, anaknya seorang sarjana, kemudian dia malu mengatakan kepada teman-temannya, ini ibu saya. Maka mudah-mudahan kalau itu dilakukan oleh seseorang, sedikit demi sedikit dia bisa mengikis kesombongan dari hatinya, dari jiwanya, dari perasaannya. Karena la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala orang yang di dalam hatinya ada seukuran semut yang kecil di dalam hatinya kesombongan. Surga itu tidak akan pernah dimasuki oleh orang yang di hatinya ada rasa sombong dan sifat sombong. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda atau hal yang bisa dilakukan oleh seorang untuk mengikis kesombongan, jika dia punya jabatan, dia orang penting di lingkungannya, di masyarakatnya, bahkan mungkin di negaranya,
Maka Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah, pemimpin tertinggi umat Islam dari dinasti Umayyah. Suatu ketika beliau kedatangan tamu malam hari. Kemudian pelita yang menerangi tempat mereka duduk tiba-tiba mati. Kita sebut pelita karena bukan lampu yang seperti ada pada saat sekarang. Pelita api kecil, maka mungkin ditiup angin, api itu pun padam. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz pun bergegas bangkit dan memperbaiki pelita yang padam. Tamu-tamunya merasa tidak nyaman dan enak karena seorang khalifah bersusah payah untuk menyalakan lampu yang padam. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan suatu perkataan yang kemudian dicatat dengan tinta emas, bahwa tidak pantas seorang tuan rumah dia menggunakan atau memanfaatkan tamunya untuk berkhidmah kepadanya. Maka seorang ayah misalnya, bukan hal yang tercela ketika dia membantu anak dan istrinya di rumah. Nabi SAW, kata Aisyah, kana yaqumu ala hajatihi. Di rumah itu Nabi SAW melakukan pekerjaannya sendiri. Kalau sandalnya putus, beliau perbaiki sendiri. Gelasnya rusak, beliau perbaiki sendiri. Ada pakaiannya yang robek, beliau perbaiki sendiri. Bukan berarti ketika seorang laki-laki sebagai ayah, dia yang sudah membeli rumah itu, membangun rumah itu, kemudian dia harus jadi raja yang selamanya harus dikhidmah oleh orang-orang di sekitarnya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala menkhidmah diri sendiri sebagaimana dicontohkan Nabi SAW dan Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu cara untuk mengikis kesombongan dan berusaha menghapus kesombongan dari dalam diri kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan menjadikan kita orang yang tawadhu di permukaan bumi ini. Dan itu adalah salah satu sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, orang yang berjalan di permukaan bumi ini dengan tidak sombong, tidak angkuh. Walaupun secara nyata memang dia lebih dari orang lain, akan tetapi berawal dari diri dan hatinya dia tidak merasa lebih hebat dari orang lain, namun kemudian dia merasa perlu bertanggung jawab atas apa yang dia emban dan dia miliki. Qultu bima sami'tum aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ayyuhal muslimun, a'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala qad amarana bi amrin 'azim wa bada'a bi nafsihi subhanahu. فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين
Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al Allahumma al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان